Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Farmakologi 1 bersama dengan saya, Apoteker Disi Purnamasari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang farmakologi obat-obatan pada susunan saraf pusat. Sebelumnya kita lihat dulu tujuan pembelajaran untuk pokok bahasan kali ini. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian, penggolongan, mekanisme kerja dari obat susunan saraf pusat. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan indikasi, kontraindikasi, dan efek samping dari obat-obatan pada susunan saraf pusat. Sebelumnya kita lihat dulu sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia itu terdiri dari dua susunan sistem saraf. Yang pertama, susunan saraf pusat yang terdiri dari otak dan medula spinalis. Lalu yang kedua ada susunan saraf tepi yang terdiri dari sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Di mana sistem saraf otonom itu terdiri dari sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus membahas tentang obat-obatan yang bekerja atau berefek pada susunan saraf pusat di sini. Nanti untuk yang susunan saraf tepi dan selanjutnya akan kita bahas di pertemuan atau video yang lain. Susunan saraf pusat terdiri dari dua bagian, yaitu saraf pada tulang belakang dan tiga bagian utama otak, yaitu cerebellum, batang otak atau stem brain, lalu cerebral hemisphere. Di mana cerebellum ini fungsinya adalah untuk mengendalikan dan mengkoordinasi gerakan-gerakan, lalu batang otak atau brainstem memiliki fungsi faal dan perilaku otomatis ya. Jadi ini untuk fungsi-fungsi fisiologis dan perilaku otomatis. Lalu cerebral hemisphere memiliki fungsi utama yang lainnya. Kemudian otak berhubungan dengan bagian tubuh lainnya melalui susunan saraf periferal. Penggolongan obat susunan saraf pusat dibagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama adalah obat-obat psikofarmaka yang terdiri dari obat psikoleptika dan obat psikoanaleptika. Kemudian yang kedua adalah obat-obat yang mempengaruhi gangguan neurologis, ada obat anti-epileptika, ada obat-obatan untuk multiple sclerosis, lalu ada obat-obatan untuk Parkinson. Yang terakhir adalah obat-obatan yang berfungsi untuk memblok rasa nyeri, yaitu ada obat analgetik, anestesia untuk umum dan lokal, serta obat-obatan untuk migrain. Kita masuk ke psikofarmaka atau psikotropik. Psikofarmaka atau psikotropik adalah obat yang bekerja secara selektif pada susunan saraf pusat dan memiliki efek utama terhadap aktivitas mental dan perilaku serta digunakan untuk terapi gangguan psikiatrik. Yang pertama ada psikoleptika. Obat psikoleptika adalah obat yang bekerja sebagai antipsikotis. Antipsikotis adalah proses menekan atau menghambat fungsi-fungsi tertentu dari susunan saraf pusat, seperti fungsi psikis. Selain sebagai antipsikotis, obat psikoleptika ini juga digunakan sebagai sedatif ya. Karena efeknya obat-obat dari psikoleptika ini memiliki 3 efek, yaitu antipsikotik ya, antipsikotik tadi yang menekan fungsi tertentu pada susunan saraf pusat, lalu sedatif itu adalah memberikan ketenangan ya, kemudian antiemetik ya, anti mual dan anti muntah. Kemudian yang kedua ada psikoanaleptika. Nah, obat-obat psikoanaleptika berbeda dengan psikoleptika tadi yang menekan sebagian fungsi susunan saraf pusat. Kalau obat-obat psikoanaleptika ini dia menstimulasi seluruh susunan saraf pusat. Contohnya adalah obat-obat antidepresan dan psikostimulansia. Kita masuk ke obat hipnotik sedatif.
Obat hipnotik adalah zat-zat yang dalam dosis terapi dipergunakan untuk meningkatkan keinginan tidur dan mempermudah atau menyebabkan tidur. Sedangkan hipnotika memiliki efek menimbulkan ngantuk, mempercepat tidur, dan sepanjang malam mempertahankan keadaan tidur seperti tidur alami. Sedatif adalah obat yang dengan efek hipnotik yang diberikan dalam dosis lebih rendah sehingga efeknya menenangkan, menurunkan aktivitas, dan mengurangi ketegangan. Jadi, obat hipnotik sedatif ini sebenarnya adalah satu jenis obat yang sama. Hanya saja, obat sedatif adalah jenis golongan hipnotik yang diberikan dengan dosis yang lebih rendah, sehingga efeknya kepada manusia, kepada pasien juga lebih untuk menenangkan, kemudian menurunkan aktivitas dan mengurangi ketegangan. Sedangkan hipnotik dia bisa berfungsi untuk meningkatkan keinginan tidur atau menyebabkan kantuk yang akhirnya akan mempermudah dan menyebabkan tidur. Golongan obat hipnotik sedatif ada 3. Yang pertama adalah golongan barbiturat dengan indikasi indikasi medis adalah untuk insomnia yang sulit diobati dan berat pada pasien yang pernah mendapatkan barbiturat. Jadi obat-obat golongan barbiturat ini digunakan untuk pasien-pasien insomnia yang sulit diobati. Peringatan penggunaan golongan barbiturat adalah golongan ini dapat menyebabkan ketergantungan. Pemutusan obat secara tiba-tiba dapat menyebabkan gejala putus obat secara serius atau gejala withdrawal drug ya, yang bahkan bisa menyebabkan kematian. Contoh dari golongan ini adalah fenobarbital, butobarbital, siklobarbital, dan heksobarbital. Yang kedua adalah golongan benzodiazepin, yaitu indikasinya insomnia dan gangguan tidur ya, untuk pasien-pasien insomnia dan gangguan tidur. Contoh obatnya adalah alprazolam, diazepam, clobazam, lorazepam, dan chlordiazepoksid. Jadi obat-obat golongan benzodiazepin ini juga indikasi klinisnya adalah untuk pasien-pasien insomnia dan gangguan tidur. Lalu kloral dan derivat kloral, itu indikasi medisnya adalah untuk semua bentuk gangguan tidur yang disebabkan oleh gugup, ansietas, tegang, psikosis, dan nyeri setelah operasi, trauma, premedikasi, induksi anestesi, dan penunjang anestesi umum. Lalu digunakan juga untuk sedasi, untuk tindakan diagnostik dan anestesi lokal. Jadi obat-obatan hipnotik sedatif dari golongan kloral dan derivatnya ini juga biasa digunakan untuk sedasi, untuk tindakan diagnostik dan anestesi lokal. Contoh obatnya adalah estazolam dan midazolam ya. Untuk yang kedua ini, yang midazolam memang banyak digunakan di ruangan operasi. Fungsinya memang itu tadi untuk sedasi atau membuat pasien tidur ketika proses atau tindakan operasi. Efek samping umum untuk obat-obatan dari golongan hipnotik sedatif ini yang pertama adalah depresi pernafasan, yaitu terjadi kesulitan atau karena dia fungsinya menekan susunan saraf pusat untuk lebih tenang, maka untuk proses pernafasan secara refleks itu mengalami penurunan. Maka harus diperhatikan oleh tenaga kesehatan yang memberikan obat ini ketika pasiennya merasa tenang, terlihat ada depresi pernafasan atau penurunan pernafasan atau tidak. Lalu yang kedua, efek samping adalah tekanan darah menurun dan sembelit. Ya, jadi terjadi penurunan tekanan darah dan kesulitan untuk buang air besar. Ada juga efek samping hangover effect di keesokan harinya. Jadi setelah malam atau kemarinnya mengkonsumsi obat-obat dari golongan hipnotik sedatif, besoknya ketika bangun tidur itu ada hangover effect, seperti gejalanya mual, muntah, dan perasaan kepala yang ringan.
Yang kedua adalah golongan antidepresan ya. Depresi adalah keadaan di mana kadar serotonin, norepinefrin dan dopamin dalam keadaan rendah ya. Jadi fungsi antidepresan ini adalah digunakan untuk menaikkan kadar ketiga neurotransmitter tersebut ya. Jadi seseorang yang mengalami depresi itu adalah terjadi gangguan keseimbangan neurotransmitter yang ada di otak atau susunan saraf pusatnya. Nah, di mana neurotransmitter yang berperan terhadap mood atau depresi seseorang adalah ketiga neurotransmitter ini, serotonin, norepinefrin, dan dopamin. Nah, kondisi depresi itu adalah ketika kadar ketiga neurotransmitter ini, serotonin, norepinefrin, dan dopamin itu rendah. Sehingga terapi antidepresan digunakan untuk menaikkan atau menstabilkan kadar ketiga neurotransmitter itu tadi. Efek dari antidepresan ini adalah memperbaiki suasana jiwa dan dapat menghilangkan gejala-gejala murung dan putus asa ya. Jadi orang yang depresi ketika kadar neurotransmitter di otaknya tidak seimbang itu akan menimbulkan gejala murung dan putus asa, sehingga efek antidepresan ini bisa memperbaiki suasana jiwa dan menghilangkan gejala-gejala tersebut. Penggolongannya adalah antidepresan trisiklik, lalu yang kedua selective serotonin reuptake inhibitor atau SSRI, yang selanjutnya adalah penghambat monoamin oksidase atau MAO. Golongan antidepresan dari golongan trisiklik ini merupakan antidepresan generasi pertama. Mekanismenya adalah dengan mengeblok reuptake serotonin dan norepinefrin dan sebagai antagonis reseptor muskarinik, sehingga kadar serotonin dan norepinefrin menjadi tetap tinggi ya. Jadi tadi balik ke kondisi depresi tadi bahwa kadar norepinefrin, serotonin, dan dopaminnya itu rendah. Nah, antidepresan golongan trisiklik ini akan mengeblok reuptake atau pengambilan kembali serotonin dan norepinefrin ya, sehingga kadar serotonin dan norepinefrin tetap stabil. Indikasinya adalah untuk depresi endogen serta sedang sampai berat yang berkaitan dengan perubahan psikomotor dan psikologis seperti hilangnya nafsu makan dan gangguan tidur. Digunakan juga untuk terapi panic disorder. Penggunaan antidepresan golongan trisiklik ini memerlukan interval selama 2 minggu sebelum memberi aksi antidepresan. Jadi penggunaannya paling tidak 2 minggu sampai kemudian muncul atau aksi antidepresannya berefek. Efek samping untuk golongan trisiklik ini adalah gangguan kardiovaskuler seperti aritmia dan blokade jantung, kemudian mengantuk, mulut kering, pandangan kabur, konstipasi, dan retensi urin, serta berkeringat. Contoh obatnya adalah amitriptilin, amoxapin, imipramin, clomipramin, notriptilin, dan trimipramin. Ya, mungkin yang sering atau familiar cuman yang pertama ya, amitriptilin ya. Selanjutnya adalah golongan selective serotonin reuptake inhibitor atau golongan SSRI. Nah, pada saat kadar serotonin berlebihan, terdapat suatu sistem reuptake yang fungsinya mengembalikan serotonin masuk kembali ke vesikel. Nah, SSRI ini, golongan selective serotonin reuptake inhibitor ini akan menghambat proses reuptake tersebut sehingga kadar serotonin tetap meningkat gitu ya. Jadi ada suatu mekanisme di dalam sel saraf pusat itu di mana ketika kadar serotonin itu terlalu banyak akan terjadi reuptake ya. Jadi serotoninnya diambil kembali masuk ke dalam sel. Nah, SSRI ini dia mekanismenya menghambat proses reuptake tersebut.
Indikasi atau penggunaan golongan SSRI ini adalah untuk depresi, lalu gangguan panik dengan atau tanpa agorafobia, atau gangguan ansietas secara umum, gangguan ansietas sosial seperti fobia sosial, gangguan obsesif kompulsif, dan kelainan stres post-trauma atau post-traumatic stress disorder. Ini adalah gangguan stres atau gangguan traumatik ya, gangguan stres yang disebabkan trauma seperti itu. Efek samping dari golongan SSRI ini adalah mual, lalu penurunan atau peningkatan nafsu makan. Jadi dia terlalu peningkatan nafsu makan atau sangat turun nafsu makannya. Peningkatan berat badan, kegelisahan, insomnia, pusing, muntah, mulut kering, peningkatan keringat, lelah, dan demam. Contoh obat dari golongan SSRI ini adalah fluoxetine, fluvoxamine maleat, paroxetine, sertralin, dan citalopram. Ya, jadi obat-obat golongan SSRI ini contohnya itu yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya adalah golongan penghambat monoamin oksidase atau MAO ya. Jadi monoamin oksidase ini adalah merupakan suatu enzim ya. Monoamin oksidase ini suatu enzim yang pekerjanya atau fungsinya adalah untuk mendeaminasi atau menguraikan serotonin, melatonin, epinefrin, norepinefrin, dan dopamin. Nah, mekanisme kerja dari obat penghambat MAO ini adalah dengan menghambat aktivitas monoamin oksidase ya, menghambat enzim monoamin oksidase sekaligus mencegah penguraian neurotransmitter monoamin sehingga dapat meningkatkan konsentrasi neurotransmitter monoamin ya. Jadi dengan banyaknya atau dihambatnya enzim MAO ini ya, monoamin oksidase ini, maka kadar serotonin, epinefrin, norepinefrin, dan dopamin di susunan saraf pusat kita atau di susunan saraf pusat tetap stabil ya. Golongan ini jarang digunakan dibanding golongan trisiklik ataupun SSRI karena faktor interaksinya yang besar dengan makanan ataupun dengan obat yang lain. Jadi obat golongan monoamin oksidase ini memiliki efek samping memiliki interaksi yang cukup banyak dengan obat-obatan yang lain. Begitu juga interaksi dengan makanan, sehingga penggunaannya lebih jarang digunakan dibanding golongan sebelumnya ya, trisiklik atau dari golongan SSRI. Indikasi penggunaan obat golongan ini adalah depresi mayor atau depresi yang sudah resisten terhadap SSRI. Efek sampingnya gangguan tidur, pusing, mual, nyeri kepala, gelisah, agitasi, bingung, kenaikan enzim hati, dan kemungkinan hiponatremia, ruam, pruritus, urtikaria, dan pusing ya. Lalu contoh obatnya adalah moclobemid. Lalu selanjutnya adalah obat antiepileptika ya. Jadi kita masuk ke golongan selanjutnya yaitu antiepileptika, di mana epilepsi itu adalah suatu penyakit kronis dengan kondisi terjadi kejang akibat lepasnya muatan abnormal dari neuron otak ya. Jadi penyakit epilepsi itu penyakit kronis ya, maksudnya onset atau jangka waktu penyakitnya panjang, di mana sering terjadi kejang. Ya, kejang tersebut diakibatkan karena lepasnya muatan-muatan abnormal dari neuron otak. Serangan kejang pada epilepsi disebabkan oleh muatan listrik abnormal dari neuron-neuron cerebral dan ditandai dengan hilangnya atau terganggunya kesadaran dan biasanya disertai dengan kejang yang merupakan reaksi motorik abnormal ya. Jadi sebenarnya pada pasien yang kejang karena epilepsi itu ditandai dengan hilang atau terganggu kesadaran ya. Jadi pasiennya hilang atau terganggu kesadarannya beserta dengan kejang-kejang. Obat untuk
anti epilepsi digunakan untuk menekan impuls listrik abnormal dari pusat serangan kejang ke daerah korteks yang lainnya, sehingga mencegah serangan kejang tetapi tidak menghilangkan penyebab kejang. Jadi obat-obat anti epilepsi ini adalah digunakan untuk menekan impuls listrik saja, bukan untuk menghilangkan penyebab dari kejangnya. Obat antiepileptik ini digolongkan menjadi 4 golongan ya. Golongan yang pertama adalah inhibisi kanal natrium pada sel akson. Jadi dia menginhibisi kanal natrium pada sel akson di susunan saraf pusat. Contoh obatnya adalah phenytoin, carbamazepin, valproat, dan felbamate. Golongan yang kedua adalah menginhibisi kanal kalsium tipe T pada neuron talamus atau disebut juga dengan pacemaker. Contoh obatnya adalah etosuximid, valproat, dan clonazepam. Lalu golongan yang ketiga adalah peningkatan inhibisi GABA. Caranya yang pertama secara langsung, yaitu pada kompleks GABA dan kompleks klorida. Contohnya adalah benzodiazepin dan barbiturat. Lalu cara yang kedua adalah dengan menghambat degradasi GABA, yaitu menghambat reuptake dan metabolisme GABA. Contohnya adalah vigabatrin, valproat, dan gabapentin. Selanjutnya ada golongan untuk penurunan eksitasi glutamat dengan cara memblok reseptor NMDA atau N-metil D-aspartat. Contohnya adalah obat felbamate dan valproat. Kemudian yang kedua, yang menghambat pelepasan glutamat seperti phenytoin, lamotrigine, dan fenobarbital. Efek samping dari obat-obatan antiepileptik yang pertama adalah turunnya berat badan, lalu kerontokan pada rambut, kelainan psikis, darah, dan hati. Obat-obat antiepileptik ini juga mempengaruhi sistem endokrin dan memiliki efek teratogenik terhadap kehamilan. Makanya untuk pasien-pasien yang epilepsi ketika sudah menikah atau sudah memasuki umur untuk memiliki anak, maka dokter akan mengatur dosis dari obat-obatannya atau men-switch obat-obatannya dengan obat-obat yang lebih aman dan tidak teratogen terhadap kehamilan. Selanjutnya adalah obat anti Parkinson, di mana Parkinson itu adalah suatu penyakit neurodegeneratif ya. Jadi penyakit penurunan sel-sel saraf yang disebabkan terganggunya keseimbangan neurohormonal di otak ya. Parkinson ini kejadian atau penyakit di mana terjadi ketidakseimbangan antara neurohormonal yang ada di otak. Penyebabnya adalah degenerasi sel-sel dopamin di otak sehingga produksi dopamin berkurang dan terganggunya bagian otak yang mengkoordinasi tubuh. Sehingga kondisi klinis pasien yang menderita Parkinson ini adalah penderita kesulitan mengatur gerakan tubuhnya seperti berbicara atau berjalan. Dia tremor atau bergetar di seluruh atau di beberapa anggota tubuh ya. Jadi pasien-pasien yang menderita Parkinson itu biasanya kesulitan untuk bergerak dan berbicara ya. Jadi berjalan dan berbicara itu biasanya kesulitan dibarengi dengan gemetar atau tremor di bagian-bagian anggota tubuh. Terapi obat pada dasarnya tidak mencegah perkembangan penyakit, hanya saja meningkatkan kualitas hidup pasien ya. Jadi untuk perkembangan penyakit, perburukan dan sebagainya itu sebenarnya tidak dapat dicegah dengan obat ya, dengan obat atau terapi obat anti Parkinson, tapi obat-obat anti Parkinson ini akan meningkatkan kualitas hidup pasien.
Anti-Parkinson biasanya dapat menyebabkan kondisi kebingungan pada pasien, sehingga pemberian obat ini sebaiknya dimulai dengan dosis yang rendah dan dosis dapat ditingkatkan secara bertahap. Jadi tapering dose, mulai dari dosis yang rendah, kemudian dinaikkan sedikit demi sedikit secara berkala hingga didapatkan dosis yang tepat untuk pasien. Penggolongan anti-Parkinson yang pertama adalah obat golongan dopaminergic atau terapi pengganti dopamin. Ini merupakan terapi lini pertama atau pilihan pertama untuk anti-Parkinson, bekerja dengan meningkatkan kadar dopamin di otak ya. Jadi obat-obat dopaminergic ini dia fungsinya meningkatkan kadar dopamin di otak. Di mana efek sampingnya adalah susah tidur, bisa juga menimbulkan efek kejiwaan seperti rasa takut, depresi, dan gejala psikosis pada overdosis. Jadi ketika dosisnya berlebihan, dosisnya terlalu tinggi, itu akan menyebabkan gejala-gejala psikosis. Contoh obatnya adalah levodopa, anantadin, bromokriptin, levodopa dan benserazid dan selegelin. Lalu ada yang kedua, golongan antikolinergik. Dia bekerja dengan cara mengurangi efek kolinergik sentral yang berlebihan akibat adanya defisiensi dopamin. Jadi, obat antikolinergik ini akan bekerja di kolinergik sentral. Ya, jadi akan mengurangi efek kolinergik sentral karena adanya defisiensi dopamin. Indikasinya untuk gejala tremor, kemudian kekakuan ringan dan salivasi. Jadi pasien-pasien yang menderita Parkinson ini biasanya akan mengalami tremor yang sangat hebat ya. Jadi anggota geraknya itu akan bergetar, lalu kaku ya, kaku, bergetar dan hipersalivasi atau mengeluarkan banyak saliva. Efek sampingnya bisa menyebabkan mulut kering, retensi urin, takikardi, mual, muntah, dan sembelit. Contoh obatnya adalah trihexyphenidyl dan benzotropin. Selanjutnya kita masuk ke golongan analgetik ya. Golongan analgetik atau pereda nyeri. Jadi nyeri itu merupakan bentuk respon langsung dari rangsangan mekanik, kimiawi atau fisik, bisa berupa kalor atau listrik, yang dapat memicu pelepasan mediator-mediator nyeri, antara lain mediator histamin, bradikinin, leukotrin, dan prostaglandin. Jadi ada beberapa mediator-mediator nyeri yang kemudian dilepaskan ketika terdapat rangsangan berupa mekanis, kimiawi, atau fisik. Kondisi klinis dari nyeri sendiri merupakan pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan, tergantung pada subjektif pribadi sesuai dengan ambang toleransi nyeri yang berbeda-beda bagi setiap orang. Jadi, kondisi klinis dari nyeri itu sangat subjektif ya, sangat subjektif tergantung dengan ambang nyeri atau ambang toleransi nyeri dari masing-masing orang. Mungkin buat pasien A tertusuk paku itu sudah nyeri sekali, tapi pasien yang lain tertusuk paku itu mungkin hanya nyerinya lebih ringan, seperti itu. Nah, analgetik di sini sifatnya adalah simptomatis atau hanya menghilangkan gejalanya saja. Jadi analgetik ini dia fungsinya memang tidak menghilangkan atau menyembuhkan sumber dari masalah nyerinya, tapi menghilangkan gejala nyerinya saja. Penggolongan analgetik dibagi menjadi dua golongan opioid atau golongan narkotik dan golongan non-opioid. Di mana golongan non-opioid yang non-narkotik ini dia digunakan untuk nyeri ringan hingga sedang dan berasal dari golongan AINS, anti-inflamasi non-steroid. Untuk golongan analgetik opioid, ini fungsinya untuk menghambat nyeri dengan cara memblok reseptor nyeri yang terdapat pada sistem susunan saraf pusat ya, sehingga memblokir rasa nyeri. Jadi rasa nyerinya benar-benar ditutup karena yang diblok adalah reseptor nyeri yang ada pada susunan saraf pusat. Untuk nyeri sedang hingga berat seperti infak jantung, pasca operasi dan kanker.
juga digunakan untuk analgesia atau pereda nyeri untuk perioperatif. Dapat menyebabkan penurunan kesadaran karena fungsinya bisa untuk menidurkan dan menimbulkan perasaan nyaman atau euforia. Dengan efek sampingnya bisa menyebabkan gangguan jantung, usus berupa mual, muntah, dan obstipasi. Sedangkan pada dosis yang tinggi bisa menyebabkan depresi pernafasan, tekanan darah menurun, sirkulasi darah terganggu, koma, dan bahkan dapat menghentikan pernafasan. Ya, jadi pada dosis tinggi yang tidak diamati atau tidak diawasi dengan baik, itu dapat menyebabkan depresi pernafasan, tekanan darah menurun, koma, bahkan hingga dapat menyebabkan pernafasan berhenti. Contohnya adalah fentanyl, kodein, morfin, petidin, dan tramadol. Jadi obat-obat ini adalah obat-obat analgetik dengan reseptor nyeri pada susunan saraf pusat. Lalu ada analgetik non-opioid. Ya, jadi analgetik non-opioid atau non-narkotik ini bekerja di perifer sehingga tidak menghilangkan kesadaran dan tidak menyebabkan ketergantungan. Mekanisme kerjanya adalah dengan menghambat kerja enzim siklooksigenase atau COX sehingga proses pembentukan asam arachidonat menjadi prostaglandin terhambat sehingga respon nyeri pun terhambat. Jadi prostaglandin ini merupakan salah satu reseptor atau salah satu penyebab nyeri ya, salah satu respon nyeri, kemudian dihambat oleh analgetik non-opioid sehingga respon nyerinya pun terhambat. Dapat bersifat antipiretik atau penurun demam ya, penurun panas berdasarkan rangsangannya pada pusat pengatur panas di hipotalamus dan mengakibatkan vasodilatasi perifer. Jadi menyebabkan pelebaran pembuluh darah yang ada di permukaan kulit. Untuk golongan analgetik non-opioid ini dibagi menjadi dua, yaitu analgetik antiinflamasi non-steroid dari golongan non-selektif, itu dia fungsinya menghambat enzim siklooksigenase atau COX-1 dan COX-2. Dapat mengiritasi lambung, jadi golongan AINS atau non-steroid anti-inflammation drug ini itu dapat mengiritasi lambung ya. Contohnya adalah asam mefenamat, ibuprofen, ketorolac, diklofenak, acetaminophen, dan acetosal. Ini adalah jenis-jenis atau golongan antiinflamasi yang pasti sudah sangat familiar di telinga kita ya, karena sudah banyak digunakan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua adalah antiinflamasi non-steroid yang selektif. Dia karena hanya menghambat enzim siklooksigenase dari golongan COX-2 ya. Jadi siklooksigenase itu ada COX-1 dan COX-2 di mana enzim selektif ini hanya menghambat yang COX-2 sehingga dia tidak menyebabkan iritasi lambung. Contohnya adalah celecoxib, meloxicam, dan etoricoxib. Indikasi penggunaan untuk antiinflamasi non-steroid yang pertama adalah untuk sakit kepala, lalu sakit gigi, cedera ringan, gout atau asam urat, osteoartritis, dan dysmenorrhea. Dengan efek samping umumnya adalah seperti gangguan usus dan lambung ya. Dia dapat mengiritasi mukosa usus dan lambung seperti sudah kita bahas di video tentang anti tukak ya, di mana obat antiinflamasi non-steroid ini menurunkan perlindungan mukosa lambung. Lalu toksik pada hati dan ginjal dan reaksi alergi pada kulit. Selanjutnya adalah obat-obat anestesi. Ya, obat-obat anestesi adalah suatu obat di mana digunakan untuk proses anestesi
Anestesi sendiri adalah suatu tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang dapat menimbulkan rasa sakit pada tubuh ya. Jadi suatu tindakan yang ketika mau melakukan prosedur pembedahan atau prosedur lain yang dapat menimbulkan rasa sakit, maka diperlukan suatu tindakan untuk menghilangkan rasa sakit tersebut. Nah, itu yang disebut dengan anestesi. Di mana obat-obat anestesi memiliki efek menghilangkan rasa sakit di bagian tertentu dan bahkan dapat menghilangkan kesadaran. Anestesi lokal, kita yang pertama dulu ya. Anestesi lokal itu dia fungsinya adalah menghambat hantaran atau konduksi impuls saraf bila obat tersebut digunakan secara lokal dan kontak langsung dengan jaringan syaraf. Pengaruhnya jangka pendek, sehingga sering digunakan untuk prosedur pembedahan minor dan tindakan pada gigi. Jadi kalau untuk pembedahan minor atau tindakan atau operasi pada gigi itu biasanya digunakan anestesinya anestesi lokal. Dapat menghilangkan rasa nyeri, raba, panas, dan tekanan pada tempat di mana obat diberikan, namun kesadaran tetap dapat dipertahankan. Jadi pemberian anestesi lokal ini tidak menghilangkan kesadaran ya. Bentuk sediaannya bisa berupa injeksi, salep, dan spray. Efek samping dari anestesi lokal ini bisa hipersensitikasi atau hipersensitif dari kandungan obatnya, lalu efek kardiodepresi. Contoh obatnya adalah kokain, prokain, lidokain, tetrakain, benzokain, prilokain, bupivakain, dan ropivakain. Jadi obat-obat anestesi lokal yang hanya menyebabkan atau menghilangkan rasa sakit di lokasi di mana obat tersebut disuntikan atau diaplikasikan. Selanjutnya adalah anestesi umum. Pada proses pemberian anestesi umum ini pasien tidak sadar sepenuhnya dan dapat menyebabkan hilangnya semua sensasi pada tubuh ya. Jadi pasien sama sekali tidak sadar dan hilang semua sensasi yang ada pada tubuh. Bekerja secara sistemik, mendepresi atau menekan sistem saraf pusat secara reversibel. Maksudnya dia dapat dipulihkan kembali. Ketika dosis anestesinya itu hilang, habis itu maka kesadaran atau proses penekanan pada sistem saraf pusat itu akan hilang sehingga kesadaran dapat pulih kembali. Efek sampingnya dapat menekan pernafasan untuk anestesi dari golongan atau bentuk sediaannya berupa gas itu seperti halotan, enfluran, dan isofluran. Ini dapat menekan pernafasan. Lalu dapat menekan kardiovaskular seperti halotan, enfluran, dan esufuran, dan ether. Lalu menekan sistem regulasi suhu dan sehingga timbul perasaan kedinginan pasca bedah. Jadi kalau ada pasien yang pasca bedah, pasca obat anestesinya itu sudah mulai habis kemudian menggigil, itu karena memang merupakan efek samping dari anestesi umum. Biasanya disuntikan langsung ke pembuluh darah atau jika dalam bentuk gas dihisap oleh pasien dengan bantuan alat pernafasan. Ya, jadi kalau disuntik langsung masuk langsung ke pembuluh darah. Kalau bentuknya adalah gas, anestesi berupa gas itu langsung masuk ke pernafasan dengan alat bantu pernafasan. Selama proses anestesi, selama dilakukan anestesi, fungsi vital seperti tekanan darah, suhu tubuh, dan pernafasan dipantau secara ketat. Ya, jadi ada dokter sendiri, dokter anestesi, spesialis anestesi yang kemudian memantau secara ketat fungsi vital pada pasien yang dilakukan anestesi. Penggolongan anestesi umum ya, penggolongan untuk anestesi umum ada anestesi dengan bentuk sediaan inhalasi. Dia biasanya bentuknya gas berupa nitrous oksida atau N2O. Ya, dia bentuknya gas.
Contohnya adalah nitrus oksida atau N2O atau cairan yang mudah menguap sehingga dapat dihirup ya gasnya, seperti halotan, enfluoran, isofluoran, dan sevofluoran ya. Jadi dia cairan-cairan, tapi ketika dimasukkan ke dalam mesin anestesi itu dia dapat menguap dan dihirup oleh pasien. Lalu ada anestesi dari yang diberikan secara intravena. Ya, yang diberikan secara intravena dari golongan barbiturat, ada tiopental dan metohexital. Kemudian dari golongan benzodiazepin ada midazolam. Tadi kita sudah bahas di depan ya. Golongan benzodiazepin ada juga yang digunakan sebagai anestesi, yaitu yaitu obat midazolam. Kemudian ada golongan analgetik opioid seperti fentanyl dan morfin. Kedua obat ini bisa digunakan sebagai anestesi. Lalu golongan lain seperti ketamin dan propofol. Yang selanjutnya adalah migrain ya, anti migrain, di mana nyeri kepala itu bisa disebabkan oleh penyakit intrakranial, misalnya tumor atau stroke. Atau bisa juga disebabkan oleh kelainan akut ekstrakranial seperti glukoma atau sinusitis akut. Jadi penyebab nyeri kepala itu bisa disebabkan yang berasal dari dalam otak atau yang berasal dari luar otak. Yang berasal dari dalam otak seperti adanya tumor atau stroke. Stroke itu penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah. Sedangkan kalau yang ekstrakranial di luar otak itu glaukoma ya, glaukoma pada mata dan sinusitis akut bisa menyebabkan nyeri kepala. Nyeri kepala kronik yang sering kambuh yang tidak berkaitan dengan penyakit serius, baik intrakranial maupun ekstrakranial, misalnya nyeri kepala migrain dan nyeri kepala tegang otot. Migrain menimbulkan nyeri akibat dilatasi pembuluh darah, biasanya cabang-cabang arteri karotis eksterna. Nah, terapi anti migrain itu bisa yang pertama menggunakan analgetik ya. Beberapa migrain itu masih memberikan respon terhadap analgetik seperti paracetamol, ibuprofen, ataupun diklofenak. Biasanya diberikan dalam sediaan yang sangat mudah diserap oleh tubuh seperti tablet effervescent, sehingga proses penghilang rasa sakitnya menjadi lebih cepat. Atau menggunakan dari agonis H5T1, bekerja pada reseptor H5T atau serotonin 1B atau 1D, agonis 5-HT1 untuk mengatasi migrain seperti elektriptan, sumatriptan, dan nalatriptan. Lalu ada alkaloid dari jenis ergot. Penggunaan ergotamin untuk migrain sebenarnya sudah terbatas karena ergot sulit untuk diabsorpsi dan efek sampingnya terutama mual, muntah, nyeri abdomen, dan kram otot. Contohnya adalah ergotamin, dan yang terakhir adalah terapi emetik karena beberapa pasien yang mengalami migrain atau nyeri kepala sebelah ini bisa menimbulkan emetik atau mual muntah ya, sehingga diberikan terapi metoklorpramid atau domperidon atau fenotiazin dan antiemetik histamin sehingga dapat meredakan mual akibat serangan migrain. Oke, sampai di sini cukup panjang ya pembahasan kita tentang farmakologi obat-obatan pada susunan saraf pusat. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang mau didiskusikan, boleh dituliskan melalui kolom komentar. Nanti akan saya jawab dan akan saya respon. Jika butuh, akan kita bahas di pertemuan Zoom. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat video pembelajarannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.